Oke kok, libur-libur gini di kota panas kita naik ke gunung. Kita pergi ke air terjun Putu Truno. Ini ada di desa Prigen ya, dekatnya Gunung Tretes. Nah, sebelum masuk kita bayar di loket dulu. Satu orang 20.000, dewasa anak-anak sama semua. Udara segar, lihat hijau-hijau, mata jadi fresh gitu ya. Jadi di sela waktu luang saya itu selalu saya isi dengan kegiatan berolahraga. Nah ini lumayan ini, jalan ke air terjun itu 500 meter ya, setengah kilo. Jalannya menurun terus. Yang jadi tantangan adalah ketika kita pulang karena jalannya menanjak. Ini putri kecil saya. Nah, saya ajak dia jalan-jalan supaya surat izin mancingnya lancar. Enak di sini, tempatnya bersih sekali, udaranya sejuk sekali. Jalannya juga sudah bagus ya. Ini jalan menuju air terjun ini pavingan. Nah, ini kita udah menempuh 350 meter, sisa 150. Jadi nggak kerasa kok. Ya cuma setengah kilo aja sih. Cuma karena pemandangannya asri ya dan udaranya segar, makanya jalannya nggak kerasa gitu. Bagus sekali, enak. Saya menghimbau teman-teman KOF juga rajin berolahraga ya. Selain itu sehat buat kita, juga itu dampaknya besar ketika kita berangkat mancing. Apalagi kalau kita pemain jigging, kita jadi kuat itu, ngocok seharian. Juga kalau jalan bersama keluarga kita ya, orang-orang yang kita sayangi gitu, nanti kan memperlancar surat izin mancing. Jadi udah nggak ada alasan itu. Pergi mancing terus, kita nggak pernah diajak jalan-jalan. Nah, kan sudah diajak jalan-jalan, jadi nggak ada alasan untuk dibantah. Oke, hari ini saya akan bagikan kalender mancing untuk bulan Oktober ya. Jadi saya sendiri sudah merencanakan beberapa tanggal untuk ngetrip. Dan sekalipun nanti kalau tanggal mancingnya udah keluar, teman-teman waspada terus, pantau windy ya, karena kondisi Indonesia ini di akhir-akhir tahun ini kan anginnya keras. Selalu pantau windy, selalu pantau BMKG, selalu pantau fishing point. Nah ini udah nyampe di air terjunnya, sinar mataharinya bagus ya, kayak sinar matahari dari sorga gitu. Ini tinggi sekali nih. Di sana ada tulisan dilarang berenang, tapi kok ya banyak orang berenang di bawah ya. Saya cuma takut kalau ada dahan pohon di atas itu ya, terus meluncur jatuh itu kena kepala ya bisa koit itu. Ya, tapi apalah daya, orang itu kadang peraturan dibuat untuk dilanggar ya. Jadi ya semoga tidak ada sampai dahan kayu jatuh gitu dari atas. Oke, lanjut kita bahas kalender mancing. Oke Kauf, 9 bulan sudah kita lalui. Besok sudah 1 Oktober. Saatnya kita booking kapal untuk trip Oktober. Nah, kalau dia mati di bulan Oktober ini nggak ada tanggal merah sama sekali ya di hari biasa. Sedih saya tuh paling seneng kalau ada tanggal merah hari Senin. Jadi kalau ngetrip hari Minggu gitu saya bisa tidur agak molor gitu di hari Seninnya. November juga nggak ada, yang ada cuma Desember tanggal 25 hari Natal. Oke, kita kembali ke Oktober. Oke, sebelum bahas kalender mancing saya mau minum kopi encer saya dulu. Sudah tua minum encer-encer aja. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke sesi kalender mancing. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali sebelum membahas kalender mancing ya. Ini yang perlu diwaspadai, mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali hadir. Nah, kita punya indikator windy, sudah kita pelajari di konten-konten sebelumnya, teman-teman bisa buka. Pastikan kalau sudah menjadwal trip, kita juga amati indikator windy ya, yaitu angin dan gelombang. Nah, di sini ada 3 zona yang sudah pernah saya bahas di konten-konten sebelumnya. LD lautan dangkal, LT lautan tengah, LE lautan ekstrim. Semuanya kita punya indikator. Guna indikator ini nomor 1 ya pasti soal strike ikannya ya. Dan yang lebih utama lagi ya keamanan jiwa kita.
Pastikan juga kita terus pantau BMKG dan berita ya di sekitar lokasi spot karena ini menjelang musim hujan. Aduh, anginnya ini. Pernah saya bahas di konten sebelumnya ya yang banyak ubur-ubur dan sebagainya itu. Jadi jangan sampai di spot kita dilanda banjir, sampah-sampah datang gitu kan gak enak. Juga mulai pantau windy sejak H-3 hingga hari H. Ada tingkat akurasinya sendiri-sendiri. Lalu yang terakhir itu di hari H dini hari kan sudah saya kasih tunjuk itu cara pantau fishing point untuk deteksi jam seret. Jadi ketika semuanya sudah masuk di perhitungan yang ideal pastilah full box. Cuma memang di negara Indonesia ini ya kalau sudah lepas dari bulan Juli ke atas gitu ya sudah anginnya mulai keras kayak sekarang ini. Jadi kita mesti pantau. Dalam 1 tahun itu saya rasakan mancing paling enak itu di bulan 5 dan bulan 6. Itu hampir nggak ada angin itu. Jadi mumpung bulan 5, bulan 6 biasanya saya getol mancing terus kayak gitu. Nah ini indikator selanjutnya kalender Jawa ya untuk deteksi arus mati nanti aja. Nah kita langsung masuk ke kalender mancing. Saya singkirkan dulu yang lain, kita fokus ke sini. Nah seperti biasa saya ambil pensil warna merah. Kita coret-coret dulu 3 fenomena rutin bulan ya. Sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya, teman-teman yang baru pertama kali datang bisa lihat kenapa saya coret di sini. Jadi mulai saja kita coret di 4 fenomena ini. Selanjutnya H+1-nya kita coret juga ya. Jadi saya pakai indikator pensil warna merah. Di 3 hari ini setiap minggunya saya nggak mau mancing. Nah kebetulan ini jatuhnya hari biasa semua, enak. Nah di sini saya desain khusus Sabtu minggunya saya jajarin ya supaya ngelihatnya enak. Nggak kayak yang bulan lalu itu kan susah lihatnya. Kita rata-rata penghobi mancing ini kan ya rata-rata berangkatnya biasanya Sabtu Minggu ya. Nah ini kita beralih ke kalender Jawa dulu. Sudah saya khususkan 5 hari di awal, 5 hari di akhir. Ini biasanya indikator arus mati. Nah di kalender Jawa seperti kita ketahui di konten-konten sebelumnya ya, setiap tanggal 4, 5, 6, 7, 8 di bulan Jawa ya, bukan bulan Masehi. 21, 22, 23, 24, 25. Nah ini biasanya fenomena arus mati. Kalau di tanggalan Masehinya keluarnya ini 8, 9, 10, 11, 12 25, 26, 27, 28, 29 Oktober. Saya menggunakan pensil warna biru ya. Kita coret-coret di sini, kita kasih tanda AM arus mati. Kalau teman-teman lihatnya terlalu kecil layarnya bisa di zoom ya. Oke, kita mulai dari tanggal 8, lalu tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 dan tanggal 12. Nah ini di posisi tanggal 12 hari Sabtu. Teman-teman yang suka mancing baramundi di laut dangkal bisa ngetrip itu di tanggal 12. Cuma biasanya ya kalau arus mati di penghujung itu ya di hari kelima itu biasanya ya agak gambling sedikit sih, agak keras gitu loh. Karena dia kan sudah mulai hilang itu arus matinya. Nah yang kedua di sini ya 25, 26, 27, 28, 29. Nah ini ada 2 momennya yang bagus ini. Tanggal 26 dan 27 ini sebaiknya lebih milih ke muara lah di 26, 27 daripada yang atas ini. Biasanya penghabisan gitu arusnya agak kacau itu. Jadi arus matinya nggak sampai lama gitu loh. Cuma kalau sudah kebelet mancing ya silakan sih mumpung hari Sabtu ya. Saya lingkari ya. Jadi yang lautan dangkal ada 3 tanggal yang bisa dimanfaatkan di Sabtu Minggu. Nah sekarang yang laut tengah. Nah ini tanggal kesukaan saya. Kalau windinya bagus teman-teman buruan deh, booking tanggal 5 hari Sabtu besok. Itu sabit 4% saya paling suka. Nah sebaliknya kalau 13 gini ya nempel dengan penghabisan arus mati itu agak gimana gitu ya. Biasanya arusnya kurang panjang di 13 itu. Karena itu kan pembukaan arus ya. Cuma ya ini loh yang paling istimewa 5. Oke kita lingkar ya 5, 6 bagus, 13 dicoba lah lumayan, 19, 20 bagus.
Ya, doakan saya kebagian tanggal 5 ya, karena itu tanggal favorit saya. Saya masih waiting list, ada tamu yang belum transfer. Kalau nggak transfer saya rebut. Nah, selebihnya di hari-hari biasa ini juga oke sih. Harusnya mestinya prediksinya oke. Cuma karena ini hari biasa ya. Ya rata-rata temen yang bekerja biasanya jarang bisa mancing di hari biasa. Kecuali mungkin om-om yang sudah pensiun gitu ya. Nah, itu bisa manfaatkan ngetrip di hari biasa. Oke, saya tulis di sini ya. Saya tulis khusus untuk yang Sabtu Minggu saja, karena kita kan rata-rata ngetripnya Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat kita di rumah tidak berdaya. Sabtu Minggu di laut kita jaya. Ya, itu motonya tim mancing saya ya. Di rumah tak berdaya, di laut kita jaya. Oke, saya kasih pensil warna hijau ya. Saya tulis tanggal 5, tanggal 6, tanggal 13, tanggal 19, tanggal 20. Itu kebetulan jatuhnya hari Sabtu dan Minggu. Teman-teman bisa segera booking telepon kapten ya, antar saya mancing di tanggal-tanggal ini. Selebihnya kalau hari biasa punya waktu untuk mancing ya silakan di yang saya centang hijau-hijau ini. Selanjutnya untuk lautan dangkal. Nah, ini kebagian 3 hari di bulan Oktober. Di tanggal 12, tanggal 26, 27 saya tulis di sini ya, 12, 26, 27. Cuma kalau saran saya sih mending ngetrip di 26 dan 27 ya, karena 12 itu penghabisan. Kalau arus mati saya lebih seneng yang posisinya kecepit-kecepit di tengah gitu ya. Itu biasanya kondisi airnya jauh lebih beningnya lama gitu loh daripada yang awal dan akhir. Nah, kurang lebih ini ya teman-teman, udah kita catat sama-sama, sudah kita coret sama-sama, udah kita tandai sama-sama. Kembali lagi, selalu pastikan pantau aplikasi Windy ya. Kemarin di laut dangkal itu kan sudah saya kasih contoh, walaupun tanggalnya harus mati, tapi kalau windinya tidak sesuai ya akhirnya jam 11 kita udah tidur siang di kapal. Dan yang paling penting lagi, tetap pantau BMKG karena ini isu megatrust didengungkan terus. Banyak bencana alam, di Jepang itu banjir bandang loh. Di Bandung juga sering terjadi gempa susulan ya. Saya memastikan teman-teman aman, sentosa bebas dari bahaya. Saya minum kopi dulu ya. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman. Saya sudahi kalender mancing untuk Oktober. Kita mancing yuk. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman sudah menemani saya sepanjang bulan September. Jika info ini bermanfaat bisa dibagikan di komunitas mancingnya. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye-bye, Kof.